Iya, perlu saya sampaikan ke kita semua bahwasanya kegiatan yang sedang kita upayakan saat ini mungkin, belakangan ini sedikit menjadi topik pembicaraan ya, khususnya dulu yang lebih didominasi kan di, TikTok. Dan ini, kegiatan ini secara inisiatif dan kesadaran kita sebagai, pemuda ya, atau sebagai generasi masyarakat Nias yang ada di, tanah rantau atau di perantauan ya istilahnya. Jadi murni ini kegiatan, pemuda, karena kita harus, punya satu konsep di situ adalah, pemuda itu merupakan agen perubahan. Jadi artinya, yang memicu semangat kita adalah, eee, bahasa tersebut. Karena kalau kita hanya menunggu saat ini, para tokoh-tokoh elit politik dan para tokoh-tokoh pemerintah, saya rasa kalau kita juga tidak, memunculkan lagi misi ini yang sudah lama kian, berlarut-larut, bergulir di tengah-tengah masyarakat dan juga di tengah-tengah, tokoh-tokoh pemerintah, tokoh-tokoh agama dari Pulau Nias itu. Seakan-akan kita tidak menghargai jeripaya atau upaya tersebut yang sudah kian berlangsung ya. Jadi sehingga kan, eee, memicu semangat itu dari generasi-generasi Ononiha atau pemuda Ononiha supaya ini tidak berhenti untuk terus disuarakan dan diupayakan seperti apa kelanjutan masalah pemekaran provinsi Kepulauan Nias. Nah, di sisi lain juga kalau kita lihat, bahkan pada saat kita melakukan pertemuan virtual kemarin pada tanggal 10 itu, seperti apa yang disampaikan oleh Ketua BPPPKN, Majen Purnawirawan Christian Jibuan menyatakan bahwasanya, kita sebenarnya sudah, eee, sudah lolos ya, sudah lolos dan sudah layak sebagai satu provinsi. Karena, kita kasih saja contoh ya, tahun 2014 itu, kita itu sebenarnya hampir ketuk palu bahwasanya Nias menjadi satu provinsi. Tapi ini kan semuanya tergantung pada sistem politik juga. Akhirnya pada tahun 2014 itu Nias gagal menjadi satu provinsi. Nah, artinya kalau masalah untuk kelayakan contohnya ya seperti hasil SDM kita atau segala macam yang, sekarang kita bicarakan masalah, pembangunan terlebih dahulu yang sering dilontarkan oleh kawan-kawan itu, ya harus ada pabrik begini begini. Ya saya rasa, artinya tidak menjadi satu pacuan untuk, eee, pemekaran ya, kalau kita berdasarkan dengan apa yang disampaikan oleh Pak Ketua BPPPKN. Artinya yang menjadi alasan sekarang ini yang menjadi, halangan kita sebagai masyarakat dia saat ini adalah masalah moratorium. Kalau ini moratorium tidak bisa dicabut, maka sepanjang itulah pemekaran ini tidak bisa. Beda dengan Papua, kalau di Papua itu kan ada kebijakan, ya, ada kebijakannya karena ada kepentingan negara di Papua itu. Jadi sehingga mereka itu bisa mekar, bahkan, akan dilanjutkan lagi pemekaran ya di daerah Papua tersebut. Jadi ini yang kita upayakan sekarang, seperti apakah Ononiha dalam berupaya tentang misi yang sudah sekian lama, kita, gaungkan atau kita bicarakan ya. Jadi itu salah satu, penyemangat kami dulu seperti yang saya sampaikan tadi bahwasanya pemuda itu adalah agen perubahan. Di balik itu juga, ada juga hal yang harus kita tahu dan harus kita perlukan juga ya. Mungkin dengan sistem atau proses yang kita lakukan saat ini adalah berupaya bagaimana supaya tokoh-tokoh ini bisa bersatu karena, dari tahun ke tahun kita lihat sistem perpolitikan atau, sistem bagaimana Ononiha itu dalam satu perjuangan itu sangat minim kekompakannya, sangat minim persatuannya, sangat minim dalam, keselarasan haluan dan tujuan daripada politiknya. Nah, jadi sehingga
mungkin dengan cara atau proses ini mempermudah bagi kita bisa menjalin hubungan komunikasi yang baik untuk bisa mempersatukan mereka aja. Dan itu rencana kita. Mungkin nanti saya akan atau kita informasikan selanjutnya bahwasanya rencana minggu-minggu ke depan ini akan kita pertemukan 4 kepala daerah, 1 wali kota, dan termasuk ketua BPPPKN ini. Nah, jadi di situ nanti kita pasti lihat seperti apakah respon mereka, seperti apakah dukungan mereka dalam kegiatan ini. Kalau memang benar-benar ada tujuan yang positif dan selaras kita untuk memperjuangkan daerah kita menjadi lebih baik, maka akan kelihatan nanti di situ. Itu rencana kami ya, itu rencana kami ke depannya. Dan kami juga memohon supaya ada dukungan kita bersama-sama. Gitu. Seterusnya buat kawan-kawan juga banyak yang bertanya, kenapa ya di setiap musim politik atau musim demokrasi itu dimunculkan wacana-wacana seperti ini, seperti kemenangan ini. Nah, jadi ini perlu digarisbawahi bahwasanya bukan dalam arti itu sengaja digaungkan ya untuk kepentingan seseorang, enggak. Jadi cuman hanya saja kita itu mengambil satu momentum ya, dalam situasi demokrasi atau situasi politik. Artinya di saat itu akan menimbulkan suatu pandangan bagi orang-orang yang ikut berpolitik ya di tahun tersebut. Contohnya di tahun 2024 ini muncul wacana ini. Jadi artinya bagi mereka yang mendapatkan mandat maka harus diprioritaskan. Ya. Mungkin kalau seandainya pemilihan itu dari Dapil 2 Sumut ada yang lolos kemarin ya, pada tanggal 14 Februari itu ya, dan ini yang harus ditemakan atau diprioritaskan untuk dipikirkan seperti apakah pulaunya situ, seperti apakah kerjasamanya untuk perjuangan pulaunya situ menjadi satu kondisi. Makanya di setiap pesta demokrasi itu atau di setiap musim politik itu dimunculkan, bukan dalam arti ada kepentingan tertentu gitu ya. Dan buat kawan-kawan juga ada yang menyatakan ini Bung Ananda Jess sengaja memunculkan lagi ini di tengah-tengah panasnya demokrasi, mungkin karena ada pilkada atau apa. Nah, buat kawan-kawan saya sampaikan itu sama sekali tidak ada tujuan saya di sananya, ya. Dan bahkan pun ada isu yang menyatakan mungkin ini karena kepentingan Pak Christian Jebua untuk mencalonkan sebagai kepala daerah. Ya, jadi perlu saya bantah dan perlu saya sampaikan bahwasanya saya tidak menjurus ke sana. Ya, kalau ada yang memperlintir hal itu silakan. Tapi perlu saya juga sampaikan buat kawan-kawan, ayolah kalau memang kita itu daerah kita maju, maka marilah kita bergandeng tangan. Marilah kita kerjasama. Marilah kita bahu-membahu soal ini. Ya, jadi buat kawan-kawan semua, generasi-generasi muda ini harus kita upayakan seperti ini dan tetap kita gaungkan sampai kapanpun. Itu harapan saya buat kawan-kawan semua dalam kegiatan ini supaya kita tetap mendukung ya, apapun hasilnya, yang penting kita berupaya dulu. Nah, mungkin itu yang saya sampaikan buat kawan-kawan semua agar tidak salah paham ya, menafsirkan atau mengartikan apa tujuan kami ya. Mungkin ada juga yang bilang ini sengaja dibuat wacana-wacana ini karena ada yang berkepentingan di dalamnya ataupun si Ananda sendiri berkepentingan di dalamnya. Sorry bro, kami tidak menjurus ke sana. Ya, kami tidak menjurus ke sana, tapi kami lakukan ini sebagai bentuk keprihatinan kami dan bentuk upaya dari kami ya untuk memotivasi dan mendukung pemerintah itu dan serta panitia BPPPKN. Itulah alasan kami kenapa kami memunculkan atau terus ya mencuapkan itu di depan publik atau khususnya di masyarakat Nias, bahkan di berbagai forum-forum itu kami sampaikan, di berbagai komunitas-komunitas Omonia kita juga sampaikan. Artinya ini semangat harus diteruskan, tidak boleh kendor gitu loh, tidak boleh berhenti sampai di situ ya.
Nah, kecuali nanti kalau seandainya tidak ada kerjasama antara pihak tokoh-tokoh ini, maka jelas generasi muda ini ya akan mengambil sikap seperti apa ke depannya, dan itu nanti pasti kita tahu seperti apa reaksinya itu ya. Jadi untuk saat ini mungkin saya tidak menjawab bahwasanya kalau tokoh-tokoh ini tidak menyatu maka beginilah pemuda generasi Nias. Jadi saya nggak mau menyampaikan hal itu dulu, karena nanti dianggap kita bohong kalau seandainya ini kan tidak efisiensi gitulah ya. Jadi kita tunggu dulu proses-prosesnya ya, karena untuk perjuangan ini bukan perjuangan biasa-biasa saja dan bukan segampang membalikan telapak tangan ya. Jadi sekali lagi saya sampaikan, ayolah kita saling bahu-membahu dan kerjasama kalau kita mau lepas dari keterbelakangan ya. Sekarang ini peluangnya sudah menjadi 3T ya. Jadi mudah-mudahan di 2024-2029 ini ya tidak bertambah 1T lagi menjadi 4T, kan malu ya. Oke, terima kasih, mungkin itu saja yang saya sampaikan buat kawan-kawan semua. Saya tetap menyapa Anda dengan bahasa Nias, Yahoo.